semua. Saya Nova. Saya Naila. Saya Ajwa. Oh iya lagi. Baik, di sini saya akan menyebutkan tujuannya ya. Setelah mengikuti kegiatan pendidikan kesehatan satu kali pertemuan, diharapkan peserta mampu menjelaskan tentang pengertian tumbuh kembang, menjelaskan tentang pengertian anak prasekolah, menjelaskan tentang pentingnya kalsium, menjelaskan tentang manfaat kalsium, dan menjelaskan dan memahami pentingnya pemahaman kalsium. Ayo ibu-ibu kita simak. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan definisi tumbuh kembang. Tumbuh adalah bertambahnya ukuran fisik seperti berat badan dan tinggi badan. Sedangkan kembang ya bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh menjadi lebih kompleks. Seperti kemampuan bayi dari yang hanya bisa berguling menjadi bisa duduk dan darinya bisa berdiri dan bisa berjalan. Lalu ada perkembangan yang terjadi pada anak prasekolah. Biasanya perkembangannya ada jumlah gigi yang mencapai 22. Gigi susu anak tangga pada akhir masa prasekolah. Gigi permanen tidak akan tumbuh sebelum anak berusia 6 tahun. Otot dan sistem tulang akan terus berkembang sejalan dengan usia mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan anak prasekolah. Masa anak usia prasekolah yaitu anak usia 3-6 tahun. Pada masa ini, anak senang bergerak, berimajinasi, serta dapat diajari dalam menulis, membaca, dan belajar mengetik. Tubuh anak usia prasekolah akan tumbuh 6,5 hingga 7,8 cm per tahun. Tinggi rata-rata anak usia 3 tahun adalah 96,2 cm. Lalu anak-anak usia 4 tahun adalah 103 sampai 103,7 cm. Dan rata-rata anak usia 5 tahun adalah 118,5 cm. Gila. Di sini ada pertambahan berat badan selama periode usia prasekolah sekitar 2,3 kg per tahun. Rata-rata berat badan usia 3 tahun adalah 14,5 kg dan akan mengalami peningkatan menjadi 18,6 kg saat usia 5 tahun. Tulang akan tumbuh sekitar 5 hingga 7,5 cm per tahun. Baik, apa yang terjadi jika ibu hamil kekurangan kalsium? Tidak cukup konsumsi kalsium dapat menyebabkan tekanan darah tinggi selama kehamilan, bayi pada prematur, berat lahir rendah, mati rasa dan kesemutan pada janin, pertumbuhan bayi yang lambat, bayi tidak dapat cukup kalsium di tulang, masalah jantung, perang otoritasi, nafsu makan yang buruk. Adapun beberapa pilihan makanan yang dapat dikonsumsi ibu hamil saat kekurangan kalsium antara lain susu kedelai, susu sapi dan produk olahan lainnya seperti yogurt, keju, dan makanan laut. Anak-anak perlu mengkonsumsi berbagai macam makanan sehat untuk mendapatkan nutrisi yang penting untuk tumbuh kembangnya. Salah satu nutrisi penting untuk tumbuh kembang anak adalah kalsium. Jadi di sini selanjutnya ada definisi dari kalsium. Kalsium itu adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Ca dan nomor atom 20 sebagai logam yang halus. Kalsium merupakan logam radioaktif yang membentuk lapisan asam hidroksida gelap pada bila terpapar udara. Sifat fisik dan kimianya paling mirip dengan homolognya yang lebih berat, strontium dan barium. Manfaat kalsium pada anak usia 3-6 tahun. Manfaat kalsium cukup beragam seperti menjaga tulang dan gigi tetap kuat, membantu kontraksi otot dan stimulasi saraf, dan mengatur tekanan darah. Nah, jika menggunakan kalsium akan berdampak seperti kepadatan kalsium pada gigi akan berkurang dan memicu berbagai masalah pada gigi. Nah, selanjutnya ada dampak dari kelebihan kalsium. Salah satunya itu bisa dapat membuat ginjal lebih keras lebih keras untuk menyaring. Lalu dapat menyebabkan rasa haus berlebihan dan
sering buang air kecil. Selanjutnya bisa juga menyebabkan muntah, mual, perut, dan sedikit. Contoh makanan yang mengandung kalsium seperti ikan sarden, ikan salmon, brokoli, bayam, edamame, tahu, ubi, keju, yogurt, kacang almond, dan biji-bijian. Nggak ada. Nah, kesimpulan mengenai penggunaan kalsium adalah kalsium sangat penting untuk mendukung pertumbuhan tulang yang kuat dan mencegah osteoporosis saat dewasa. Adalah manfaat kalsium bagi anak-anak. Nah, selain itu, mineral ini juga bisa mencegah mengalami rakitis. Kebutuhan kalsium untuk ibu hamil perlu dipenuhi. Sebab kalsium memegang peran penting dalam kehamilan. Kalsium berperan untuk pertumbuhan tulang dan gigi janin, sekaligus membantu jantung, saraf, serta otot janin berkembang biak dengan baik. Baik, karena materinya sudah selesai, boleh nggak kalau kami memberi pertanyaan kepada host-host sekalian? Boleh dong. Baik, pertanyaan yang pertama. Apa saja makanan yang mengandung kalsium yang bisa dikonsumsi sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Boleh tunjukkan. Ya, tadi boleh ikan, bayam, brokoli, tahu, susu kedelai, dan alpukat. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Apa yang menurut ibu-ibu sekalian, apa sih yang bakal terjadi kalau misalkan kekurangan kalsium pada gigi? Ada yang bisa menjawab? Silakan tunjukkan. Boleh. Efek dari kurangnya kalsium pada gigi dapat menyebabkan gigi akan mudah rapuh dan gigi keropos dan bahkan bisa patah. Benar sekali ya. Selanjutnya, apakah dari ibu-ibu sekalian yang bertanya? Boleh tunjukkan. Boleh. Aku mau nanya, saat itu terjadi karena kekurangan kalsium apa bukan sih? Saya jawab ya Ibu. Nah, stunting itu disebabkan karena asupan makanan yang tidak seimbang. Salah satunya asupan kalsium. Kekurangan kalsium akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak ya, Mom. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, kita kan harus ngasih makanan ke anak yang mengandung kalsium. Nah, kadang-kadang anak kecil tuh nggak mau makan makanan yang makan makanannya. Nah, kita harus lakuin apa biar si anak terpenuhi kalsiumnya. Baik, itu karena kan emang anak-anak kan nggak mau makan tuh ya. Nah itu juga kreatifnya kita aja tuh saran dari saya tuh makanannya dikreatifin aja, dibentuk-bentuk, misalnya jadi bentuk kucing, bentuk lah pokoknya bentuk-bentuk lucu kan. Nah, kan nanti biasanya kalsiumnya yang dari makanan itu bisa lewat juga kok Bu. Biasanya Ibu kalau setiap hari ini Ibu bisa kasih anaknya sebelum sarapan kasih susu dulu sebelum berangkat sekolah. Sudah dijawab dulu Pak. Apakah itu saya ada mau nanya lagi? Baik Ibu, sekarang selanjutnya kita akan membagikan lingkar untuk ibu-ibu. Nanti lingkarnya dibaca lagi ya Bu di rumah. Buat bekal ibu-ibu. Iya. Baik ibu-ibu, sudah di penghujung acara. Saatnya kami pamit undur diri. Maaf jika kami banyak salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf.